Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, menarik, dan tentu saja menginspirasi. Viewers, selengkapnya ini dia dalam People and Hobbies. Viewers, di balik kesibukannya sebagai presenter beberapa acara televisi, nyatanya Miss Indonesia 2018 ini memiliki hobi yang bisa menginspirasi loh. Kira-kira hobi apa ya yang tengah digeluti Alia Nur Syabrina ini? Yuk langsung aja kita lihat. Viewers, selamat datang di rumah aku. Nih, aku mau sharing sekarang tentang koleksi tanaman aku, terutama koleksi kaktus aku yang ada di rak-rak ini. Jadi viewers, untuk mengisi waktu luang aku suka banget mengkoleksi kaktus karena mereka tuh bentuknya lucu-lucu banget. Nah, di sini tuh ada beberapa koleksinya nih. Ada yang kaktusnya ada duri, ada yang tanpa duri, ada yang bentuknya sukulen gitu. Terus selain itu, aku juga suka koleksi miniatur-miniatur atau mainan yang bisa aku taruh di potnya supaya mereka kelihatan lebih hidup. Nih contohnya nih. Lucu banget kan, ada angsanya di sini. Nah, ini tuh mainan yang aku beli terpisah, aku cuma beli online doang, terus aku taruh aja di potnya. Jadi kelihatan lebih lucu. Alasan aku suka banget kaktus, kenapa? Karena selain mereka kayak punya karakter tersendiri, mereka tuh cara ngurusnya juga gampang banget. Cuma tinggal dikasih air seminggu sekali dan mereka dapat matahari yang cukup. Nah, untuk beberapa kaktus itu ada yang aku harus taruhnya agak di tempat yang teduh nih, yang berbayang. Karena mereka tidak bisa kena matahari langsung. Gak kayak yang ini, contohnya ini kan harus panas banget. Nah, kalau yang di belakang sini, itu tuh nggak bisa sinar langsung karena warnanya dia tuh ungu. Nih ya, contohnya ya, aku ambil. Nih, yang ini, kalau dia kena matahari langsung berhari-hari, dia warna ungunya tuh hilang, dia akan lebih ke hijau dan warna-warna pucat gitu. Kalau misalkan dia ada di bayangan, dia ungunya tuh akan jadi lebih pekat seperti ini. Nah, aku pun memperhatikan perubahan warnanya karena setelah memiliki ini selama berbulan-bulan, sempat nih aku pindah-pindahin ke tempat yang bener-bener full matahari. Terus ya itu, jadi berubah warnanya. Karena ketika aku pertama beli memang ungu kan. Dan ketika aku pindahin lagi nih ke tempat yang ada bayangan, baru dia kembali seperti semula. Ternyata dia kayak gitu. Oke viewers, kalian tahu nggak kalau kaktus ternyata juga bisa punya daun? Nih contohnya. Ini tipe keluarga kaktus atau sukulen yang ada daunnya atau bunganya. Nah, memang nggak semua kaktus seperti itu, cuma beberapa tipe aja. Contohnya nih ya, yang ini. Ini tuh unik banget. Kalau nggak salah namanya Dorstenia nih nama latinnya. Si Dorstenia ini ketika daunnya mau tumbuh, itu tuh warnanya kehitam-hitaman seperti ini. Dan ketika dia daunnya sudah menua dan mau layu, warnanya akan menjadi merah dan itu cantik banget. Terus kalau di zoom tuh kelihatan kayak pohon dari dunia alien gitu, keren banget bentuknya. Selain itu, ada kaktus yang ini juga, dia itu daunnya lucu kayak sayuran gitu, tapi nggak bisa dimakan ya. Terus pokoknya gemes aja, dia bentuknya seperti ini, nggak ada durinya. Dan kadang daunnya ya kayak daun-daun biasa, kalau daunnya tua pasti dia akan layu. Kalau daun muda dia akan mulai dari yang kecil dari ujungnya terus makin besar gitu. Nah, karena karakter mereka tuh berbeda-beda, makanya aku suka beli yang jenisnya tuh beda-beda. Nggak mau beli yang sama atau yang mirip-mirip. Nah, kenapa bisa ada yang tetap sama kelihatannya di sini? Karena mereka tuh beranak. Nih, contohnya nih, yang di sebelah sini, 3 pot ini nih, itu tadinya di satu pot yang sama. Dan potnya tuh lumayan besar. Ketika aku beli, itu tuh tingginya baru segini doang. Lama-lama dia membesar sampai pot yang semula itu tuh nggak cukup. Akhirnya aku bagi ke 3 pot yang berbeda. Makanya mereka kelihatan mirip ya, karena memang sebenarnya mereka satu tanaman yang sama.
makin besar jadinya ya udah dibagi. Nah ini juga yang bikin aku ngerasa bersyukur gitu, ngelihat pertumbuhan mereka, terus habis itu juga ngelihat mereka tuh jadi memiliki karakter masing-masing sendiri, itu gemes banget. Tadinya tuh yang pink-pink ini tuh nggak muncul, tapi ketika dia makin besar lama-lama makin keluar, terus jadi apa ya, kayak orang joget gitu, lucu. Nah selain kaktus-kaktus di sini, viewers juga pasti bisa lihat ada beberapa yang daun biasa. Kenapa aku taruh di sini? Karena aku taruh di pot atau wadah yang berisi air. Kenapa harus di air? Karena mereka itu tuh adalah daun-daun yang baru dipotong dari daun induknya atau daun asalnya. Aku taruh di air, kenapa? Karena akarnya itu harus tumbuh dulu. Dia harus terangsang dan juga akarnya harus kuat dan banyak agar bisa ditanam lagi di tanah. Makanya harus di sini dulu nih ya, aku ambil contohnya, yaitu sirih gading. Nah, akarnya itu tuh sebenarnya ada banyak nih di ruas-ruasnya. Tapi masih kecil nih, ini kan masih kecil kayak penghapus pensil. Tapi ketika dia udah cukup lama di dalam air, nanti akan membesar dan makin banyak. Dan ketika itulah dia akan cukup kuat untuk ditanam di tanah. Mau lihat nggak kayak gimana ketika udah ditanam? Yuk kita lihat di sisi sebelah sana. Nah, ini dia viewers, taman yang lebih besar lagi yang selain kaktus ya, tanaman-tanaman seperti pepohonan, daun dan bunga itu koleksinya semua dikumpulkan di sini. Aku mau mulai dari pohon favorit aku. Ini dia, pohon kelor. Jadi pohonnya ini tuh masih kecil. Aku baru tanam tahun lalu sebenarnya dari dia biji, dari dia kecil banget dari biji. Nih, di sini nih awalnya. Ini aku tanam itu dari biji, dari dia kecil banget sampai akhirnya sebesar ini. Penuh perjuangan banget guys. Tadinya tuh ketika di akhirnya udah segini, dia sempat mandek, nggak tumbuh-tumbuh lagi, dan sempat digangguin sama kucing, sempat patah-patah. Aku taruh di pot dulu kan. Makin besar, akhirnya ya udah aku siap untuk pindahin ke sini. Tapi tetap harus dikasih sama tiang ini. Karena kalau tidak dia akan jatuh lagi nih, soalnya dahannya masih kecil. Kemudian dia tuh gampang-gampang susah cara ngurusnya. Karena sebenarnya dia tuh cuma butuh air seminggu sekali lah kira-kira. Nah kalau lagi musim hujan seperti sekarang, ya jadi kebanyakan air, terus daun tuanya jadi akan cepat layu, lebih cepat layu dari biasanya. Ini contohnya ini kita bisa lihat, di sini daun-daunnya tuh udah lebih mengkuning ya. Nah seperti ini. Jadi dia itu tuh ngasih kode ke kita nih, ke manusia kalau hey aku tuh kebanyakan air jadi begini deh, rusak. Tapi nggak rusak-rusak banget sebenarnya, ini masih bisa diolah. Karena daun kelor ini juga sebenarnya manfaatnya ada banyak banget kalau kita konsumsi. Ada banyak vitaminnya, mineralnya, kemudian kandungan omeganya juga lebih banyak dari salmon loh katanya. Sehingga kalau sering konsumsi ini tuh bisa bagus untuk mata. Contohnya orang-orang yang punya penyakit mata itu juga bisa membantu untuk penyembuhannya lebih cepat lagi. Nah, kemudian ini nih kita bisa lihat ada daun-daun mudanya. Dia muncul dari paling atas.
cukup diberikan pencahayaan yang banyak dan juga disiram yang sering, hampir setiap hari harus disiram. Kenapa aku tahu ini tuh butuh cahaya matahari yang benar-benar banyak? Karena di teras belakang rumah itu tuh sebenarnya temboknya ditanami juga daun-daun ini, tapi tumbuhnya tuh nggak semekar dan sebanyak di sini karena lebih redup cahayanya, seperti itu. Oke viewers, udah selesai bahas tentang yang merambat. Langsung kita lihat agak ke atas nih, ada banyak pot-pot lain yang mamaku pasang digantung seperti ini biar memanfaatkan space yang ada. Memang tanahnya kan cuma segini, tapi jangan sedih kalau masih mau nambah tanaman, bisa kok ditambah tapi dengan cara digantung, nggak harus nambah lahan lagi. Kemudian kalau kita naik lagi, kita lihat nih ada pohon-pohon yang tinggi banget. Nah, dua pohon ini adalah namanya pohon tabebuya. Tabebuyanya adalah bunga yang kuning. Mereka itu tipenya macam-macam, ada yang bunga warna pink, kalau nggak salah ada juga yang putih. Nah, kalau di sini itu bunganya warna kuning. Nah, udah selesai aku jelasin beberapa tanaman favorit aku di area sini. Langsung ya kita bahas ini nih, daunnya mau diapain dari tadi aku pegang-pegang. Yuk kita ke tempat bikin kompos. Oke viewers, ini dia tabung buat aku bikin kompos. Dari Rekompos ini, aku dikasih. Nah, kita lihat ya, ini tinggal dibuka aja. Nah, jadi kalau ada sampah-sampah dahan-dahan atau daun kering atau daun seperti ini, langsung aku plek, masukin aja, jangan langsung dibuang. Kenapa? Karena meskipun mereka terbilang sampah atau udah nggak hidup lagi, tetap aja mereka itu sumber daya. Ketika dikumpulkan dan dikasih air sama dikasih beberapa bahan lainnya, mereka bisa menjadi pupuk kompos dan bisa menyuburkan tanaman-tanaman yang lain. Kembali lagi ke alamnya. Oke viewers, sudah selesai ya bahas tanaman yang di depan rumah. Masih ada loh tanaman lain yang ada di belakang rumah, terutama tanaman yang bisa dikonsumsi. Jadi ada lebih banyak lagi nih selain kelor yang tadi aku tanam. Yuk kita langsung lihat aja, ikutin aku ya.